Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita atas kehadirat Allah yang mana pada hari ini saya telah menyelesaikan tugas makalah tugas 16 atau bab 16 yang berjudul aplikasi politik Islam dan hak asasi manusia dalam Islam, yaitu pertama latar belakang hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dipunya oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, prudensial dan penting. Oleh karena itu, banyak orang berpendapat mengatakan bahwa asasi manusia adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki oleh setiap individu. Tetapi penerapan HAM internasional dalam negara-negara muslim menimbulkan polemik yang sangat kuat. Deklarasi HAM mengundang reaksi dari banyak negara yang tidak mendukung prinsip HAM yang berdasarkan berawal dari Barat. Itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Islam. Dalam ajaran Islam yang memiliki hak hanya Allah dan bukanlah manusia, maka hanya Allah yang memiliki kebebasan mutlak, kebebasan manusia terhadap dalam penyerahan total terhadap kehendak Tuhan. Meskipun dikenakan konsep hak dalam Islam, tetapi tidak bermakna sebagai sesuatu yang melekat pada diri individu manusia sendiri. Hak dalam ajaran Islam memiliki makna terkait dengan kewajiban sosial atau tugas. Maka utama dalam Islam adalah menjalin solidaritas sosial dan bukan tuntutan hak yang bersifat individualitas. Yang pertama, konsep politik Islam. Kata politik terambil dari bahasa Yunani yaitu politikos. Artinya dari bahasa Latin yaitu politikus yang berarti reality. Citizen. Kedua berasal dari kata polis yang berarti kata kota. Kamu besar bahasa Indonesia mengartikan kata politik sebagai urusan dan tindakan, kebijakan, sesiat dan sebagainya mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Jika dalam kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau mengenai salah satu masalah. Dalam bahasa Arab modern, kata politik diterjemahkan dengan kata syiah. Kata ini dia terambil dari kata sasa, ya susu, yang berarti mengemudikan, mengendalikan negara, seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia secara lebih khusus. Politik diartikan sebagai kemahiran dalam rangka menghimpun, meningkatkan kualitas, mengawasi, mengendalikan dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. Risalah merupakan medium perantara penerima manusia terhadap hukum-hukum Allah dalam menjalankan pemerintah. Risalah berfungsi sebagai sumber norma dan nilai, sedangkan manusia adalah khalifah atau pemimpin yang diberi tugas oleh Allah SWT yang untuk mengurus dan mengatur kehidupan di dunia, termasuk dalam masalah pemerintah. Khalifah dituntut untuk melakukan tugas khalifah dengan baik dan maksimal sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Norma kritis politik Islam dengan politik lainnya adalah politik merupakan alat atau sarana mencapai tujuan, bukan dijadikan tujuan akhir atau satu-satunya. Politik Islam berhubungan dengan kemaslahatan umat. 3. Kekuasaan mutlak adalah milik Allah. Pengangkatan pemimpin didasari atas prinsip musyawarah. Ketaatan kepada pemimpin wajib setelah taat kepada Allah dan Rasul. Kepemimpinan politik dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh Islam sebagai penjelasan An-Nisa, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang baik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah adalah Maha yang mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang kedua, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya.
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik-baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa 58 yang menjelaskan, yaitu satu amanah, yaitu bertanggung jawab dengan tugas dan kewenangan yang diemban. Dua, adil, yaitu mampu menempatkan segala sesuatu secara tepat dan profesional. Tiga, taat kepada Allah dan Rasul. Empat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai referensi utama. Yang kedua adalah hak asasi manusia dalam Islam. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa secara kodrat dianugerahi hak yang disebut dengan hak asasi tanpa perbedaan antara suatu yang di lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peran sebagai sumbangan kesejahteraan hidup manusia. Ada perbedaan prinsip antara HAM dilihat dari sudut pandang Barat lain dan Islam. HAM menurut sudut pandang Barat semata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Dengan demikian manusia sangat penting. Sebaliknya, HAM dalam pandangan Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu yang berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dan kesadaran keagamaan yang terpatri dalam hati, pikiran, dan menganutnya. Diuraikan tersebut sepintas seakan-akan dalam Islam manusia tidak memiliki hak asasi, hanya mempunyai tugas dan kewajiban. Namun secara paradoks, dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak asasi dari manusia lainnya karena itu suatu kewajiban yang berbebankan oleh hukum agama untuk mematuhi Allah. Oleh itu, HAM dalam Islam tidak semata-mata dilandasi kewajiban hak asasi, tetapi hak asasi dilandasi kewajiban hak asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah sebagai cipta. Kewajiban yang memerintahkan kepada umat manusia adalah hukumullah, hak Allah seperti ritual ibadah, dan hakukul ibadah, hak manusia terhadap sesama dan makhluknya. Bab 3 menutup, kesimpulan politik Islam segala aktivitas yang berdasarkan kepada tiga prinsip-prinsip tersebut adalah tauhid, risalah, dan khalifah. Politik Islam yaitu memiliki syarat amanah, adil, taat kepada Allah dan Rasul, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi utama. Saran sebagai umat Islam harus memahami dan dengan politik Islam agar menjadi panduan dan ajaran yang baik dan ke depannya. Sekian dari saya, yaitu presentasi makalah agama. Bila ada kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.